Terjun dari sungai? Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara Oh, turun-temurun. Tradisi ini oh. dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Yang bagi saya tradisi yang berada di Indonesia dan pokoknya ia memang suatu hal yang sudah berabad lama. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi ya, membuat bakalan video reaction mengenai tentang tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Nah, bentar lagi guys, kita akan sama-sama menyambut ya bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan sama-sama lihat bagaimana kisahnya, cerita tradisi unik yang disambut di negara Indonesia mengenai tentang bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Apapun guys, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya 7 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Adisdata. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah? Sangat-sangat penasaran guys mengenai tentang bagaimana 7 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Tradisi Apeman Yogyakarta. Sebentar lagi masyarakat muslim di dunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Benar? Bulan yang disambut sukacita oleh seluruh orang, tidak terkecuali di Indonesia. Oke, kita melihat bagaimana uniknya tradisi sambutan bulan suci Ramadan di Indonesia. Yang pertama, Megang di Aceh. Mogang Aceh. Megang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh berupa kegiatan menyembelih hewan ternak. Biasanya penyembelihan hewan dilaksanakan 2 hari menjelang Ramadan. Setelah disembelih, sebagian daging akan dibagikan kepada para tetangga dan sebagian lagi disantap bersama keluarga. Tradisi megang sudah dilaksanakan sejak ratusan yang lalu di Aceh sejak masa kerajaan. Kala itu tahun 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kemakmuran rakyatnya dan rasa terima kasih kepada rakyatnya. Setelah kerajaan Aceh ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi dilaksanakan oleh raja. Namun karena hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka megang tetap dilaksanakan hingga saat ini dalam kondisi apapun. Pantang jika keluarga tidak memaksa daging pada hari megang. Megang memiliki nilai religius karena dilakukan pada hari-hari suci umat Islam. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan ini wajib disyukuri dalam bentuk tradisi megang. Wajib disyukuri guys, bagi-bagi daging kepada masyarakat. Dukderan Yang Semarang. Dukderan Semarang. Dukderan merupakan tradisi di mana masyarakat Semarang melakukan festival sebagai tanda akan dimulainya Ramadan. Tradisi ini digelar sekitar 1-2 minggu sebelum puasa. Dukderan kini dikenal sebagai pesta rakyat. Tradisi ini identik dengan dentuman meriam, kembang api, tari japing, arak-arakan, taruk beduk, dan ritual pengumuman awal puasa. Untuk tetap mempertahankan suasana seperti pada zamannya, dentuman meriam kini diganti dengan petasan. Tradisi dukderan ini telah diadakan sejak tahun 1882 pada masa Kebupatian Semarang di bawah kepemimpinan Tumenggung Aryo Pubaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Semarang, Masjid Kauman, yang berada di pusat kota lama Semarang dekat Pasar Johar. Pada perayaan ini beragam barang dijual, semacam pasar malam. Ada satu mainan yang selalu dikaitkan dengan festival ini, yang dinamakan Warok Ngendok. Dukderan dimaksudkan selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana dakwah Islam. Kirap budaya ini dimulai di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan pula dari paguyuban Tritunggal Semarang. Pesta guys ya. Sepertinya Balimau di pesta. Sumatera Barat. Balimau. Terjun dari sungai? Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau
dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari Balimo adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara lahir menyucikan diri dengan mandi yang bersih. Zaman dahulu tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih, karena tidak ada sabun, wilayah yang kekeringan air, dan sebab yang lainnya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah Minangkabau adalah jeruk nipis, karena sifatnya yang melarutkan minyak atau keringat di badan. Upacara serupa dengan nama yang sama Balimo ini juga terdapat pula di Provinsi Lampung. Dalam tradisi ini, sebetulnya perempuan tidak perlu mandi di sungai agar tidak bercampur dengan lelaki. Bisa di sumur umum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kebiasaan ini kemudian berkembang di masyarakat yang tidak agamis lagi. Mandi bersama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berrekreasi, sehingga bercampur antara lelaki dan perempuan. Kebiasaan baru inilah yang bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan pada dasarnya tradisi Balimo tidak seperti itu. Keempat, Balimo ya, mensucikan Apeman di diri. Yogyakarta. Apeman Yogyakarta. Wah, Apeman Tradisi Yogyakarta. Apeman sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apeman dimulai dengan ziarah terlebih dahulu untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Setelah itu memasak kue tradisional, kue apem, dan kemudian dibagikan kepada keluarga serta tetangga. Kue yang terbuat dari tepung beras ini menyimbolkan permohonan maaf atas dosa yang pernah dilakukan. Pada awalnya, Apeman diadakan untuk merayakan naiknya Sultan ke tahta kerajaan, sebagai ucapan rasa terima kasih dan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Namun seiring berjalannya waktu, makna dari Apeman pun mengalami pergeseran. Di antara sederet kabupaten dan desa di Yogyakarta, Sosro Menduran mungkin menjadi salah satu wilayah yang memahami betul makna dari tradisi Apeman. Karena warganya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi tiap tahunnya, membawa unsur-unsur asli dari tradisi Apeman. Di hari istimewa ini, para warga akan berkumpul di sekitar Jalan Sosrowijayan jelang Ramadan untuk memasak ratusan kue apem. Apem-apem tersebut kemudian akan dibagikan ke warga setempat serta turis yang lalu lalang di sekitar Malioboro. Apeman membagi-bagi ya guys. Nyadran di Jawa Tengah. Nyadran Jawa Tengah. Nyadran Jawa Ada Tengah. tradisi pembersihan makam, sekaligus ziarah ke makam keluarga untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Nyadran tak hanya dalam bentuk ziarah, tapi juga dilakukan di masjid atau musola. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo. Nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya, agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya, para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu, tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam itu sangat dilarang dan menilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa, maka para wali tidak menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa. Nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dan sesama manusia dan Tuhan. Keenam, Nyadran Jawa Tengah guys ya. Nyorok di Betawi. Nyorok Betawi. Nyorok Betawi. Masyarakat Betawi di Jakarta memiliki tradisi nyorok dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Biasanya setiap orang akan membagi-bagikan bingkisan kepada keluarga. Bingkisan tersebut berisi bahan makanan, daging, ikan, dan lain sebagainya. Terkadang bingkisan dari nyorok itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang. Hanya saja perlu diakui tradisi nyorok dulu dan sekarang sudah berbeda. Kebanyakan tradisi nyorok saat ini dikemas lebih sederhana, tapi tetap tujuan dari tradisi nyorok sebagai ajang untuk saling silaturahmi satu sama lain. Ketujuh, Munggahan di Jawa Barat. Munggahan Jawa Barat. Munggahan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sehari sebelum puasa Ramadan. Di setiap kota di Jawa Barat memiliki sedikit perbedaan dalam menjalani tradisi ini. Bentuk pelaksanaannya bervariasi. Umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama atau botram, saling bermaafan dan berdoa bersama. Selain itu, ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam atau mengamalkan sedekah munggah, sedekah pada sehari menjelang bulan puasa. Munggahan berasal dari bahasa Sunda, unggah, yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan suci atau tinggi derajatnya. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama 11 bulan sebelumnya, dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.
tradisi Itulah megong, 7 tradisi megang, unik yang megang. dilakukan umat muslim di Indonesia untuk Ya. menyambut bulan suci Ramadan menurut channel Artis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Artis Data di mana kita sudah melihat sama-sama tentang 7 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Jadi pelbagai cerita, pelbagai tradisi, dan juga bagi saya sebagai orang Malaysia memang terkaget ya karena melihat bagaimana cerita unik ketikanya sambutan menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Membersihkan di makam, ya, memberikan daging kepada masyarakat, apalagi memberikan makanan dan sebagainya. Jadi itu salah satu yang bagi saya tradisi yang berada di Indonesia, dan pokoknya ia memang suatu hal yang sudah berabad lama ya, dari orang bilang waris-warisan dari dulu sehinggalah pada hari ini masih lagi orang bilang diamalkan kayak gitu. Cuma apa yang paling penting ialah bagaimana ceritanya adalah menyambut bulan suci Ramadan, orang bilang dengan keadaan yang penuh kesyukuran. Dan bagi saya sebentar lagi ya kita akan sama-sama menyambut bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Apapun guys, Uncle mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan Al-Mubarak pada semua penonton-penonton yang berada di dalam channel ini. Semoga kita sentiasa bersyukur dan meningkatkan ya amal ibadat kita di bulan Ramadan insyaAllah. Dan ini adalah sebagai satu pengetahuan dan juga edukasi kepada kita semua. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan sama-sama melihat, menjadikan sebagai satu konten bisa memberikan kita pengetahuan tentang cerita bagaimana uniknya sambutan bulan suci Ramadan Al-Mubarak yang berada di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.